Halo cuy, gimana kabarnya nih? Mudahan kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang menceritakan seorang manusia yang mampu mengakses 100% kemampuan otaknya nih. Yang dimana manusia normal seperti kita maksimal hanya bisa mengakses 10%-nya saja nih cuy. Kira-kira akan menjadi seperti apa ya orang ini? Apakah dia bisa menjadi dewa? Atau dia akan menjadi seorang penghancur rantai makanan dalam dunia kita? Film ini berjudul Lucy yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu nih. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita dari filmnya. Selamat menonton. Di awal film ini, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lucy sedang berbincang di depan sebuah hotel bersama seorang pria. Pria ini bernama Richard. Richard ini meminta Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada bos gangster asal Korea bernama Mr. Jang. Lucy yang tidak mengetahui isi koper tersebut menolak dengan berbagai alasan untuk tidak mau mengantarkannya. Lalu Richard ini menjelaskan akan membagi uang yang diterimanya jika Lucy mau mengantarkan koper tersebut. Tak disangka ketika Lucy hendak pergi, Richard memborgol tangan Lucy dengan koper itu. Dan Lucy pun terpaksa mengantarkan koper itu ke dalam hotel. Ketika dia sampai di resepsionis hotel, dia disuruh menunggu kedatangan Mr. Jang untuk menjemputnya. Tak lama kemudian datanglah pengawal Mr. Jang untuk menjemput Lucy dan dibawa ke sebuah ruangan di dalam hotel tersebut. Ketika mereka sampai, terlihat seorang pria tengah membunuh beberapa orang dalam sebuah ruangan di dalam tempat itu. Ternyata itu adalah Mr. Jang yang tengah memuaskan hasratnya untuk membunuh. Dan ketika Mr. Jang ini menemui Lucy, dia menanyakan apa isi dalam koper tersebut. Lucy yang tidak mengetahui apa-apa tentang koper itu pun disuruh membuka koper itu. Ketika Lucy ingin memasukkan kode untuk membukanya, terlihat Mr. Jang dan anak buahnya ini berlindung dari tempat itu. Ketika koper ini berhasil dibuka, ternyata isinya adalah sebuah bubuk narkoba terbaru bernama CPS4. Sedikit penjelasan tentang narkoba jenis ini ya. Jadi gini, wanita hamil memproduksi CPS4 pada minggu ke-6 kehamilannya dalam kuantitas yang kecil. Tapi bagi bayi di dalam kandungan, ini setara dengan kekuatan bom atom cuy. Inilah yang memberikan kekuatan pada janin untuk membentuk tulang dalam tubuhnya ketika dalam kandungan. Dan narkoba ini adalah CPS4 versi sintetik yang berhasil diproduksi dalam skala yang sangat besar. Nah, untuk menguji kualitasnya, dipanggillah seorang budak ke dalam ruangan itu untuk mencoba narkoba ini. Dan beginilah gejala penggunanya. Setelah kejadian itu, mereka pun mengatur jadwal pengiriman narkoba tersebut ke beberapa negara. Dan di sini Lucy dipaksa untuk menjadi kurir pengantarannya. Sekarang kita beralih sebentar ke Profesor Norman yang sedang menjelaskan tentang hipotesis dan ide risetnya. Kehidupan hewan di bumi berawal dari jutaan tahun yang lalu. Kebanyakan dari spesies hanya menggunakan 3-5% kapasitas otaknya. Barulah pada manusia yang menjadi puncak rantai hewan ini menggunakan 10% kapasitas otak mereka. 10% kapasitas otak yang digunakan manusia ini terlihat sangat kecil ya. Namun lihatlah hasil dari 10% yang dimiliki manusia ini. Ada kasus istimewa di mana satu-satunya makhluk hidup yang menggunakan otaknya lebih baik dari kita, dengan kisaran sampai 20% pencapaian penggunaan otak. Makhluk hidup ini yaitu lumba-lumba. Ini membuat lumba-lumba memiliki sistem ekolokasi yang lebih efisien daripada sonar ciptaan manusia. Setelah penjelasan dari Profesor Norman itu, kita kembali ke Lucy yang baru saja terbangun. Terlihat perut Lucy ini sudah dijahit dan dijadikan tempat penyimpanan narkoba itu. Lalu Lucy dikumpulkan dengan beberapa orang yang ada di sana, yang ternyata mereka juga mengalami hal yang serupa dengan Lucy. Perut mereka dibedah dan dijadikan tempat penyimpanan narkoba ini. Lalu kepala mereka ditutup dengan kain hitam dan dibawa pergi untuk mengantarkan narkoba itu. Tak lama kemudian, Lucy pun sampai di sebuah tempat untuk dipersiapkan mengantarkan narkoba tersebut.
Di ruangan ini, dia hendak disetubuhi oleh beberapa orang yang ada di sana. Lucy yang sedang tidak bernafsu untuk melakukannya pun menolak. Lalu dia pun dihajar di tempat tersebut. Ketika ditinggalkan sendirian di tempat itu, dia pun menyadari bahwa narkoba yang ada di dalam perutnya sobek dan menyebar ke seluruh bagian sel tubuhnya. Dan keanehan pun terjadi di tempat ini. Nah, CPS4 yang sangat kuat ini bergabung dengan sel-sel dalam tubuh Lucy, sehingga dia bisa menggunakan kapasitas otak yang dimilikinya hingga 20%. Ketika kita bisa menggunakan kapasitas otak kita hingga 20%, maka diri kita akan memberikan akses dan kendali atas tubuh kita sendiri. Dari 20% kapasitas otak kita, itu menjadi awal terbukanya informasi dan pengetahuan yang akan membawa kita bisa mengakses 100% kapasitas otak yang kita miliki. Inilah awal yang menjadikan Lucy bisa mengakses apapun dan menjadi apapun yang dikehendakinya. Dan dari sinilah dia bisa memutar waktu sesuka hatinya. Setelah kejadian aneh yang terjadi kepadanya, dia pun mempunyai akses dan kendali terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa merasakan sakit. Ketika penjaga ini masuk untuk menyetubuhi dirinya, Lucy pun sangat mudah untuk membunuh orang tersebut dan membunuh sisa penjaga di tempat itu. Lalu Lucy pergi ke rumah sakit untuk mengoperasi dirinya sendiri dan mengambil narkoba dalam tubuhnya itu. Di sini Lucy menelpon ibunya dan menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Selepas operasi itu, dirinya bisa melihat jaringan di dalam pohon dan bisa mendengar apapun yang orang katakan dari jarak yang sangat jauh. Di sini Lucy berusaha menemui Mr. Zhang untuk menggali informasi tentang pengiriman narkoba itu dengan tujuan menemukannya lalu mengamankannya. Ketika dia sampai di tempat itu, terlihat sangat mudah bagi Lucy untuk membunuh orang yang ada di sana. Di sini dia menusukkan pisau pada tangan Mr. Zhang dan menggunakan kendali terhadap dirinya untuk bisa mengakses pikiran dari Mr. Zhang ini. Dan semua narkoba itu pun diketahui oleh Lucy keberadaannya. Setelah malam itu, Lucy pergi ke tempat tinggalnya dan menemui sahabatnya untuk meminjam laptop yang ada di sana. Dan di dalam pencariannya itu, dia menemukan Profesor Norman yang mengerti tentang brain capacity. Dia membaca riset Profesor Norman yang berisi 6.734 halaman dalam waktu beberapa menit. Dan di sini Lucy pun menghubungi Profesor Norman tersebut. Ternyata riset Profesor Norman yang dikerjakan 20 tahun lebih ini bukanlah hanya sebuah ide riset, Joy. Lalu Lucy menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Sekarang dia memiliki akses terhadap otaknya sebesar 28%. Dan ketika manusia bisa mengakses otaknya di angka 20%, dia akan membuka sisanya dengan pengetahuan yang dimiliki hingga angka 100% dalam hitungan jam. Sekarang Lucy memiliki akses untuk mengendalikan metabolisme dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan orang lain serta mengendalikan gelombang magnet dan listrik. Television. Telephone. That's amazing. Radio. Semua pengetahuan meledak di dalam otaknya itu. Dan dari sini, dia bingung harus mengapakan semua ilmu yang dimilikinya. Profesor Norman pun memberikan satu cara kepada Lucy, yaitu mewariskannya. Karena sel dalam tubuh kita hanya mempunyai dua jalan untuk mencapai tujuan. Ketika keadaan tidak mendukung, maka sel akan abadi atau mengolah dirinya sendiri. Dan ketika keadaannya mendukung, sel akan berkembang biak dan mewariskan pengetahuannya ke anak dan cucu kita. Dan di sini, karena Lucy yang sangat cerdas mempunyai kendali terhadap apapun dan bisa berubah menjadi apapun, keadaan pun tidak akan mendukungnya. Dan spontan, selnya akan abadi atau mengolah dirinya sendiri. Sehingga sebelum dirinya hilang dari muka bumi, Lucy berencana untuk mewariskan semua pengetahuannya kepada manusia melewati Profesor Norman. Perjalanan pun dimulai. Kurang dari 24 jam waktu yang dimilikinya, dia pun mencari semua CPS4 yang diselundupkan ke beberapa negara. Di perjalanan ini, berita tentang dirinya pun menyebar ke seluruh dunia. Lalu, ketika Lucy hendak pergi, dia menelpon Kapten Del Rio dan memberitahu untuk menangkap komplotan narkoba besar yang sedang diselundupkan itu. Satu persatu dari mereka yang menyelundupkan narkoba itu pun ditangkap oleh kepolisian dari beberapa negara. Dan mereka pun dipindahkan ke tempat Kapten Del Rio ini berada.
Sekarang kita berpindah ke Lucy. Lucy yang dalam perjalanan ini menggali informasi di dalam sebuah laptop. Dan di sini kendali terhadap otaknya semakin meningkat di angka 40%. Tak lama kemudian, sel yang tidak didukung oleh keadaan itu pun mencoba mengolah dirinya sendiri. Dan di sini terlihat tubuh Lucy yang mulai hancur. Dia pun mengakalinya dengan memakan si PS4 yang dibawanya untuk mengulur waktu tentunya. Ketika keadaan tidak bisa dikendalikan oleh Lucy, terbangunlah Lucy di sebuah rumah sakit dengan kapasitas otak yang meningkat di angka 50%. Ketika keluar dari ruangan itu, pasukan Del Rio yang menyadari hal itu pun menodong senjata kepada Lucy. Dan di sini Lucy mengendalikan semua orang yang ada di sana dengan mudah dan mengeluarkan peluru dari senjata yang dibawa oleh Kapten Del Rio itu. Beralih ke sebuah rumah sakit. Di sana dikumpulkanlah kurir yang mengantarkan narkoba tersebut untuk mengambil narkoba itu. Di sini terlihat anak buah Mr. Zhang yang sudah menjaga tempat tersebut. Lucy pun bersama Del Rio pergi ke sana mencegah paketnya diambil oleh mereka. Ketika kurir-kurir itu diperiksa, masuklah pasukan anak buah Mr. Zhang ke tempat itu dan membunuh semua penjaga. Lucy yang menyadari dirinya akan terlambat ini pun mengambil kendali mobil itu dan bergegas ke tempat tersebut bersama Del Rio. Ketika mereka sampai, pasukan Mr. Zhang yang hendak keluar ini pun dihadang oleh Lucy. Di sini tingkat kemampuan otak Lucy lagi-lagi meningkat di angka 60%. Mereka menodongkan senjata kepada Lucy, dan di sini Lucy mengendalikan mereka dengan pikirannya. Give me the case. Setelah paket terakhir diambil, pergilah mereka ke Profesor Norman untuk mewariskan pengetahuannya kepada seluruh manusia. Dikala mereka pergi, Mr. Zhang yang melihat Lucy itu pun mengajarnya dan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mengambil paket itu. Ketika Lucy sampai di tempat Profesor Norman, Lucy menyuruh Del Rio untuk mengumpulkan pasukannya karena sebentar lagi ada penyusup yang akan datang. Di dalam ruangan ini, Lucy menjelaskan tentang dirinya. Dan dia menjelaskan pengetahuannya serta kemampuannya yang bisa merubah benda apapun yang dia mau dan bisa merubah dirinya sendiri. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Mr. Zhang yang menyiapkan senjata mereka dan masuk ke tempat itu. Mereka pun membunuh seluruh orang yang ada di sana. Polisi yang menjaga pintu masuk ruangan Lucy itu pun berjaga-jaga di tempat itu. Dan ketika pasukan Mr. Zhang sampai, di sini baku tembak pun terjadi antara kepolisian dan gangster tersebut. Lucy yang ada di dalam ruangan itu pun mulai memasukkan semua CPS-4 itu ke dalam tubuhnya. Lalu tubuhnya itu berubah menjadi partikel kecil berwarna hitam yang mencari energi dan materi untuk bisa membangun dirinya sendiri. Dia berubah menjadi sebuah komputer masa depan. Komputer itu pun mengakses semua informasi dalam diri Lucy dan memindahkan semua informasi tersebut ke dalam sebuah hard disk. Ketika Lucy berhasil mengakses 80% kemampuan otaknya, dia merubah tempat itu menjadi hilang dan hanya menyisakan ruang berwarna putih. Dan di sini terciptalah komputer masa depan yang dibuatnya. Pasukan Mr. Zhang yang menembakkan RPG itu pun membuat pintu itu hancur dan mementalkan Lucy ke menara Eiffel dengan seketika. Dan setelahnya dia menjelajahi waktu hingga sampai pada zaman purba. Di sini Lucy bertemu dengan seekor monyet yang bisa kita lihat di awal film ini. Lucy berusaha menyentuhnya yang membuat Lucy terpental keluar dari bumi. Dan di sini Lucy melihat terjadinya pembentukan bumi dan masa depannya. Ketika Lucy mencapai 99% kemampuan otaknya, dia kembali ke dalam ruangan itu dan terlihat tubuhnya menghitam dan diiringi kedatangan Mr. Zhang yang hendak membunuhnya. Ketika Mr. Zhang menembakkan pistolnya, hilanglah Lucy yang hanya tersisa pakaiannya. Di sini Lucy sudah mencapai 100% kemampuan otaknya. Dan sekarang Lucy abadi serta dia pun ada di mana-mana, dalam bentuk apapun dan hingga kapanpun bumi ini ada. Ketika Mr. Zhang ini bingung dengan kejadian itu, muncullah Del Rio yang langsung menembakkan pistolnya ke arah Mr. Zhang. Lalu Mr. Zhang pun mati seketika. Setelah itu, komputer masa depan itu pun bergerak dan menyerahkan sebuah hard disk kepada Profesor Norman. Del Rio yang juga kebingungan itu pun menanyakan di mana Lucy berada. Seketika handphonenya berbunyi dan tertulis di layarnya, "Aku ada di mana-mana." Film ini pun berakhir. Terima kasih sudah setia menonton filmnya hingga akhir bersama kami. Tetap ingat ya, bagikan film ini ke teman kalian yang belum menontonnya, agar membantu kami menaikkan rotasi channel kami untuk menghibur kalian.
Tetap jaga kesehatan kalian dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya.